Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Faizah, NIM 21020161009. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama, fase-fase kodifikasi hadis. Hadis pada masa Rasulullah SAW. Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah selalu mengiringinya sejak masa Rasulullah, sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit. Pada masa Nabi masih hidup di tengah-tengah sahabat, hadis tidak ada persoalan karena jika menghadapi suatu masalah atau skeptis dalam suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenarannya. Mereka secara proaktif berguru dan bertanya kepadanya tentang segala sesuatu yang tidak diketahuinya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Ada beberapa cara Rasulullah dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu melalui para jemaah. Yang kedua, menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Yang ketiga, melalui ceramah atau pidato beliau di tempat terbuka seperti ketika Haji Wada dan Fathul Mekah. B. Hadis pada masa sahabat. Periode sahabat berlangsung mulai tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar atau terkenal dengan sebutan Zamanut Tathbitu wal Aqwali minar riwayah, yaitu masa pengokohan dan penyederhanaan riwayat, sehingga masalah penulisan hadis belum dianggap suatu hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Hadis masih tetap dihafal dan upaya-upaya penulisan masih dianggap mengkhawatirkan akan mengganggu perhatian mereka terhadap penulisan Al-Quran lantaran keterbatasan sarana dan prasarana. C. Hadis pada masa tabi'in. Melihat kondisi seperti hal di atas, para ulama bangkit membendung hadis dari pemalsuan dengan berbagai cara, diantaranya rihlah checking kebenaran hadis dan mempersyaratkan kepada siapa saja yang mengaku mendapatkan hadis harus disertai dengan sanad. Akan tetapi, aktivitas seperti itu dalam perkembangannya baru berjalan secara lisan, dari mulut ke mulut dan tidak tertulis. Baru ketika pada abad kedua sampai dengan ketiga Hijriah, ilmu hadis mulai ditulis dan dikodifikasikan dalam bentuk yang sederhana, belum terpisah dari ilmu-ilmu lain, belum berdiri sendiri, masih campur dengan ilmu-ilmu lain atau berbagai buku, atau berdiri secara terpisah. Kemudian ketika pemerintahan dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz, terbentuklah lembaga kodifikasi hadis secara resmi yang melatar belakangi Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan dan mengkodifikasi hadis, antara lain banyak penghafal hadis yang telah meninggal dunia. Al-Quran sudah berkembang begitu luas dalam masyarakat. Yang ketiga, Islam telah mulai melebarkan syiarnya melampaui jazirah Arab. D. Hadis pada abad ketiga. Masa ini dikenal dengan sebutan masa penyaringan pensyarahan hadis, terutama pada masa dinasti Abbasiyah pada kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun sampai Muqtadir. Ulama yang pertama kali melakukan penyaringan hadis-hadis sahih adalah Ishaq bin Rahawayh, dan kemudian dilanjutkan oleh Imam Bukhari dan diteruskan oleh muridnya Imam Muslim. Pada masa ini, umat Islam telah berhasil melakukan beberapa hal, diantaranya: 1. Memisahkan hadis Nabi dari yang bukan hadis. 2. Mengadakan penyaringan secara ketat terhadap apa saja yang dikatakan Nabi dengan melakukan penelitian pada matan dan mata rantai sanadnya. Hadis pada abad keempat.
Pada masa ini dilakukan sistem penyusunan kitab-kitab koleksi hadis yang lebih mengarah pada upaya pengembangan dalam berbagai variasi pentadwinan terhadap kitab-kitab yang sudah ada secara sistematis. Misalnya, pola-pola 1. Menghimpun hadis-hadis yang terdapat pada kitab Shahihaini. 2. Mengumpulkan hadis menurut bidangnya, seperti yang memuat hadis-hadis tentang hukum. 3. Kolektor menyusun kitab atrof, artinya pengarang hanya menyebutkan permulaan dari tiap-tiap hadis yang dapat menunjukkan kelanjutannya. F. Hadis pada abad ke-5 sampai sekarang. Setelah umat Islam ditaklukkan oleh bangsa Arab, penyampaian ajaran Nabi tidak dapat dilakukan secara terang-terangan. Akibatnya kegiatan penelitian terhadap para perawi hadis terhenti. Sekalipun demikian, masih ada ditemukan ulama yang berani berkunjung ke daerah untuk mendiktekan hadis dengan cara duduk di dalam masjid setiap hari Jumat, lalu menguraikan hadis tentang nilai dan kandungan sanadnya kepada para jamaah dan jamaah mencatatnya. Latar belakang dilakukannya kodifikasi hadis diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama faktor internal. 1. Pentingnya menjaga autentisitas dan eksistensi hadis. 2. Semangat untuk menjaga hadis. 3. Adanya kebolehan dan izin untuk menulis hadis pada saat itu. 4. Para penghafal dan periwayatan hadis semakin berkurang karena meninggal dunia, baik disebabkan adanya peperangan maupun yang lainnya. 5. Rasa bangga dan puas ketika mampu menjaga hadis Nabi dengan menghafal dan kemudian meriwayatkannya. B. Faktor eksternal. Yang pertama, penyebaran Islam dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sehingga banyak periwayatan hadis yang tersebar ke berbagai daerah. Yang kedua, kemunculan dan meluasnya pemalsuan hadis yang disebabkan oleh perbedaan politik dan aliran. Jadi dari beberapa faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya penulisan hadis karena kekhawatiran hilangnya hadis dan kemurnian hadis. Selanjutnya, karakteristik pada setiap fase. A. Kodifikasi hadis abad 2 Hijriyah. Tokoh-tokohnya ialah Malik, Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, Waqi' ibnu al-Jarrah, dan lainnya. 2. Kitab-kitab yang terkenal. Yang pertama, Al-Muwatta, Al-Maghazi wa As-Siyar, Al-Jami', Al-Musannaf, dan lain-lain. Kedudukan dan keadaan kitab-kitab hadis pada abad ke-2 Hijriyah. Di antara kitab-kitab abad ke-2 Hijriyah yang mendapat perhatian ulama adalah kitab Al-Muwatta, susunan Imam Malik, Al-Musnad dan Mukhtalif al-Hadis, serta As-Sirah An-Nabawiyah atau Al-Maghazi wa As-Siyar. B. Kodifikasi hadis pada abad 3 Hijriyah. Abad ke-3 Hijriyah merupakan masa keemasan. Ulama pada masa ini digelari muqaddimin. Tokoh-tokohnya adalah Ali ibnu al-Madini, Abu Hatim ar-Razi, Muhammad ibnu Jarir at-Tabari, Muhammad ibnu Sa'ad, dan yang lainnya. Kitab-kitab hadis yang tersusun dalam abad ke-3 Hijriyah adalah Al-Musnad, Al-Musnad susunan Musaddad ibnu Musarhad, Al-Musnad susunan Abu Daud at-Toyalish, dan lain-lain. Pada masa ini tersusun 6 kitab hadis terkenal yang biasa disebut Kutubus Sittah. C. Kodifikasi hadis abad ke-4 sampai 7 Hijriyah. Masa ini adalah masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Berlangsung sekitar 2,5 abad antara abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Masehi saat jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Kitab-kitabnya yang tersusun dalam abad ini adalah Kitab Syarah, Kitab Mustakhrij, Kitab Atraf, Kitab Mustadrak, Kitab Jami'. Tokoh-tokoh hadis pada abad ini ialah Sulaiman bin Ahmad al-Tabari, Abdul al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad al-Daruqutni, Abu Awanah Yaqub al-Safrayani, Ibnu Khuzaimah Muhammad bin Ishaq, dan yang lainnya. D.
D. Kodifikasi hadis pada abad ke-7 Hijriah sampai sekarang. Masa ini adalah masa pensyarahan, penghimpunan, dan pentakhrijan. Tokoh-tokoh dalam masa ini ialah Az-Zahabi, Ibnu Sayyid An-Nas, Ibnu Daqiq Al-Id, Mughallatai, Al-Ashqalani, dan yang lainnya. Yang kedua, kitab-kitab hadis yang tersusun pada abad ke-7 Hijriah sampai sekarang. Abad 7 Hijriah, At-Targhib Al-Jami' Baina As-Sahihaini, Muntaqa Al-Akbar fi Al-Ahkam, dan lain-lain. Abad 8 Hijriah, Jami' Al-Masanid wa Sunan Al-Hadis ila Aqwami Sanan, Al-Ilmam fi Ahadis Al-Ahkam. Abad 10 Hijriah, yaitu Ithaf Al-Khiyar bi Zawaid Al-Masanid Al-Ashrah, Bulughul Maram, Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid.